penasaran sih metaverse itu. Katanya kan pakai VAR kan? Pakai VAR, pakai VR kan? Sama kayak dunia kenyataan, jadi sama kayak reality, cuman bedanya bukan reality gitu kan. Lahan-lahan dijualin, kita bisa punya rumah di sana juga ada harga jualnya. Masang banner di sana ada harga jualnya. Kalau mau jadi tuan tanah bisa tuh di sana di metaverse. Lu bisa mampir ke apartemen cewek lain di gitu kan di tapi metaverse jadi dunia lain gitu pakai VR. Bukan VAR ya, bukan VAR. Metaverse gue dengernya kayak unik sih itu. Cuman gue gak ngerti. Kayak iya kayak SAO ya, mirip-mirip. Kayak SAO, Sword Art Online. Konsepnya mirip-mirip. Chill and flex, bro. Smile. Chill, bro. Chill and flex, bro. 10 seconds Smile. remaining. 5 seconds. Bisa jadi holding nggak? Itu menciptakan lapangan kerjaan dari rumah itu. Lu bisa ngapain aja kerja di situ, cari duit di situ. Bitcoin bisa dipakai katanya, tapi mereka katanya bukan bikin mata uang sendiri kayaknya. Tapi nggak ngerti sih gue. Kayak Indo masih lama dah. Indo kayak bakal nyusulnya lama banget. Oke, pick pertama buat uji. 5 seconds remaining. Ready Player One kalau film. Oh, gue nggak nonton itu. Suram. Gue penasaran aja sih, gue bingung. Gue masih nggak ngerti sebenarnya. Apa kata tanda kiamat anjay? Oh iya, ntar gue tonton deh. Dan Weaver first pick buat uji. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. KTP aja masih fotokopi ya juga ya. KTP fotokopi. Ya, yang harusnya udah fotokopi nggak anjir? Gak mungkin metaverse masuk Indo berarti. Selama KTP masih fotokopi. Oke. Masih pakai kertas. First pick buat tim spiritnya. Mending gue hunting sore ya. Gue penasaran itu soalnya bakal jadi lahan baru aja. Bane. Katanya kalau lu beli tanah di sana, lama-lama nilai jualnya bakal naik gitu kan. Karena itu dunia bakal kepake terus. Sama kayak lu punya lahan investasi di reality, makanya itu. Yang gue bingung itu sih. Bener gak nih sumber duit anjir? Tapi kayaknya gak bakal secepat itu. Weaver sama Bane. 5 seconds remaining. Dan OD sama Bane buat tim spiritnya. Ini dua hero yang nggak kayak tinggi gila. Dan OD kemarin dipakai sama Collapse gila banget mainnya. Ten seconds remaining. Ngekas di metaverse nah. 5 seconds remaining. Boom itu tim yang dari mana ya? Yang kan ini gue yakin fansnya bukan NGX tapi mancing anjir. Jangan. Bisa jadi OD offlane, bisa jadi OD midlane. Dan kemarin Collapse GG banget pakai OD-nya. Oh iya, Barket Sauri nanti dah abis draft. Weaver. Mereka pilih Beaver dan Bane yang diambil makanya. Weaver Bane masih diperebutkan. Jadi kalau Weaver yang diambil, Bane bakal direbutin.
Marsnya kolaps di ban, Ayo-nya di ban sendiri sama Team Spirit karena Uji punya first pick ya. Dia nggak mau ngasih Ayo ke arah Uji. OG's turn to ban. Dan naik Stalker untuk Uji-nya. Mafia Tanah ntar pindah Metaverse. 10 seconds remaining. 10 cover tapi yang watching para bisa karena Team itu Spirits peaknya ya. turn to ban. Itu peak ini ya, peak viewernya. Kalau draft bisa turun. Gue tahu itu orang-orang hemat kuota aja. Orang-orang hemat kuota kalau main langsung buka, kalau udah kelar langsung close gitu kan ya, biar kuotanya hemat. Jadi waktu in game mereka ngevote. Viewernya naik waktu in game biasa. Pencinta kuota hemat ya. Kalau pakai wifi best orang. Mau draft pun ditonton ya. OG's turn to ban. Oke. Gak semua pakai wifi makanya. Nonton pas in game doang. Team Spirits turn to ban. Oh, ini makan pun ditonton ya. Kalau pakai wifi mah gue lagi makan aja 10 ditonton anjir. seconds remaining. Kalau pakai kuota mah nggak mungkin langsung keluar itu. Kunka yang di-ban sama 5 Uji. seconds remaining. Kartu tri makan. Gue pakai kartu tri enak banget sih. Gue terakhir isi kuota tuh tahun lalu kayaknya. Tahun lalu isi kuota. Gak ada ini. Gak ada masa berlakunya. Masa berlakunya sama kayak masa berlaku kartu. Jadi gampang. Setahun gue paling habis cuma 100.000. OG's turn to ban. Gak gitu. Kalau NGSEU ada di Sia kayaknya masih kalah deh. NGSEU di Sia ya kayaknya masih kalah sama Boom, masih kalah sama yang lain-lain. Mungkin mentalnya doang yang gue nggak tahu ya. Boom bakal deg-degan karena mungkin ya karena mental. Tapi nggak ngerti juga. 5 seconds remaining. Ingat satu game baru balik nguli UHD Tiny Wolf Bat ini nggak berubah namanya. So band kelima Kunka di band sama Uji dan dia nge-ban Bad Rider. Next Stalkers dia udah lumayan bagus buat nyariin OD. Dia harus nyari hero di belakang. Dia harus punya cara buat ngintipin belakangnya kalau dia ngelawan Next Stalker sama Ben. Kalau nggak bakal di-kiting cuy. Harus hero yang lompat-lompat ya. Storm makanya di ban. Invoker udah di ban juga ya. Karena bisa lempar-lempar skill dan nge-kiting lebih jarak yang lebih jauh Invoker nge-kitingnya dibandingkan 5 OD sama Ben. seconds remaining. Tapi kalau hero depan jalan kaki berat banget lawan ini. Aduh. Team Spirits turn to pick. Dan pakai di ban sama tim Spiritnya. OG's turn to pick. Dan Monkey King untuk tim Spirit. Oh, oke. Monkey King-nya bisa support, bisa core. Monkey King support aja bagus buat nangkepin orang. Dan Monkey King support ya, itu nge-kiting juga. 10 Sama aja seconds nge-kiting sih. 5 seconds remaining. Pakai Asia Hidayah biar dapat Hidayah. OG's Nggak gitu. turn to pick. Queen of Pain. Of pain. Oke. 10 seconds Di remaining. Metaverse ada yang jual rokok ketengan nggak? Waduh. 5 seconds remaining. Pick 4 buat OG. Team Spirits turn to pick. Ada Lion ya. Lion buat pick 4 ya. Dan ada pick 4 buat tim Spirit berarti.
10 seconds remaining. Kartu Tri Platinum nyimak. 5 seconds remaining. Oke. Ben terbang tapi kok nggak ada sayap? Kan Ben setan ya. Setan terbang nggak ada sayap. Kalau setan mah nggak bisa dilogika ya. Tanpa sayap terbang. Tanpa lem bisa nempel ke Mochel. Maksudnya dia nggak bakal lu mau debatin kayak apapun. Ben memang bentuknya gini. Nggak pakai sayap. Odi aja sayapnya cuma kecil, dia terbang juga. Ada pick keempat buat tim Spiritnya. Oke. Melayang ya, bukan terbang. OG's turn to ban. Ada Guilo. Mereska has arrived. Oh, oke. So ini MK-nya bukan support. MK carry berarti. Kalau ada Daguilo yang muncul ya. Tapi ada saat tidak 10 terbang ya. seconds remaining. Kan lagi hinggap ya. KOP kan lagi hinggap. Ada sayap nggak Pak? Next Stalker juga lagi hinggap. Kalau lagi hinggap mah nggak perlu terbang. Team Spirits turn to ban. Langit berikan kita sensor. Waduh. Waduh, jangan. Alright, MK bisa offlane sih, cuman feeling gue OD-nya offlane. MK 10 carry. seconds remaining. Dan OG bakal ambil mid lane. Itu kenapa Ember Spirit-nya di ban. 5 seconds OG remaining. ngerasa, OG lagi, tim Spirit bakal ambil mid lane. OG ngerasa mid lane yang bakal diambil sama tim Spirit. OG's turn to ban. Dan itu masih flex pick juga. OD-nya masih sangat mungkin di mid lane. Dan tim Spirit punya preferred last pick kan. Dia bisa ngelihat enakan mana OD di mid lane, apakah dia pakai mid lane yang lainnya. KOP dari OG kayak bakal jadi mid lane dan OG butuh carry. 10 seconds remaining. Kenapa Ben terbang? Nggak terbang, melayang. 5 seconds remaining. Team Spirits turn to ban. Suaranya kesakitan banget kayaknya. Wind Ranger. Band terakhir dari OG. Ya, oke. Ten seconds remaining. Last band buat tim Spirit buat carry-nya. 5 seconds remaining. OG's turn to Shadow Fiend. Game kedua kita lihat nanti. Draftnya sih masih oke sebenarnya. Ten seconds remaining. Oke. 5 seconds remaining. Team Spirits turn to pick. Temper Asin lagi. Dia pakai Temper Asin carry. Itu andalannya Yuragi sih, dan berkali-kali emang Templarnya susah banget dilawan. Malah orang udah mulai ngerespek band Templar Asin carry-nya. Cuman game tadi aja yang Templarnya dibantai-bantai ya. Unik juga. Menggila banget soalnya Team Spirit game tadi. 10 Templar Asin seconds carry remaining. biasanya orang respect band. Team Spirit nggak peduli sama sekali dengan Templar 5 Asin carry. seconds remaining. Choose your hero. Udah mid kan? Udah mid lane berarti. ETF Next Talker ya, ETF Next Talker. Ntar gue lupa bandnya. Team Spirits Gue lupa bandnya. turn to pick. Iya. Cuman Team Spirit yang gak peduli sama ETF. Team Spirit gak nge-ban hero-nya ETF. Timbersaw dan lain-lainnya masih lepas semua. You may now select your heroes. Ntar kenapa gelap ya? Masih gelap ya udahlah. Habis dimundurin soalnya.
10 seconds remaining. Alright, Underlord of Lane, MK carry dan Team Speed gelap banget ini. Dia curang banget ini, langsung fog ya. Oh ya, TF langsung muncul next stalker sih ya, jadi nggak perlu ngeban. Nggak perlu ngeban yang lain-lain. Tapi kadang-kadang Timbersaw kadang-kadang first ban cuy kadang-kadang. Di awal pun kadang-kadang di ban. Alright, let's go. Templar Assassin-nya mid lane dan Queen of Pain-nya safe lane. KOP carry berarti. Sorry, suara makannya tadi kedengeran ya. Alright. Oke, iya. Chill, bro. Prepare Chill and for flex. battle. Chill, bro. Chill, bro. Chill and flex, bro. Smile. Team Spirit pakai OD mid lane. Dan itu masih GG sih biasanya. Brave, but stupid. Atau mungkin Juraginya yang di tengah. Jadi ganti pemain Templarnya aja. Dia ganti pemain Templar doang mungkin, tapi enggak sih kayaknya. Kalau dari itemnya sih dia kayaknya masih bakal ada di mid lane. BZM. Jadi Templar Assassin mid lane, Queen of Pain-nya Queen of Pain carry. Karena Templarnya nggak mau lawan Underlord, that's why. Itu yang paling masuk akal. Dia nggak bakal bisa bertahan dengan Underlord yang melempar-lemparin spell ya. Refraction-nya bakal langsung pecah cuy kalau lawannya Underlord. Radiant's courier. Tapi sama aja sih lah Misha. Dilepatin, Bramble Mace-nya kena juga, ada stun yang bagus, cuma turun Tokyo. Pengen banget dapetin kill-nya dan yes, dia dapetin kill first blood-nya langsung lagi. Tim Spirit punya keunggulan yang bagus. Apalagi mid lane yang dapetin. Dan OD yang dapetin gitu kan. Dia nggak battle, jadi itu bukan ngasih early battle buat OD, tapi ngasih early Meteor Hammer buat OD-nya. Dia ngecekin vision-nya. Dia tahu nggak ada ward, The Jadi battle begins. nggak masalah sama sekali, bounty tetap bakal aman buat masing-masing tim. Tim Speed amankan 2, tapi dia udah bisa dapetin kill sekali lagi. Hati-hati Taiga ya. Ipos kan pukulin aja. Nightmare dipukulin. Ada chance buat Bramble Mace maybe. Ada sentry yang di pop out langsung, Taiga masih lari ke samping dan Taiga ya dikejarin. Cuma dia udah berhasil lari dan ambil bounty-nya. Ya, Taiga ya aman harusnya. Dan itu ngebuang sentry, nggak ngebuang sih ya. Karena sekalian ngeblok camp ya. Jadi nggak ngebuang sentry. Sekalian aja. Plus mereka dapetin kurir dari Misha juga. Jadi keuntungan yang lumayan gede sih buat tim Spiritnya. Terutama yang dapetin first blood ya, jadi OD. Yang punya keuntungan gede. Tanggal 20 Miranya. Tim Spirit bisa kehilangan 1 langsung. Mira masih lari, Sukuchi pengen nabrakin Miranya. Masih punya Free Fire. Masih bisa dibait pakai Free Fire-nya ini. Free Fire-nya nice. Ngebait pakai Free Fire dan masih bisa lari ke belakang. 2 supportnya rotasi tadi demi dapetin Mira, tapi Miranya nggak mati. Dan Sukuchi pingin kejar kurirnya. Oh, kali ini Miranya mati, dia salah lewat. Dia nggak nyangka kalau Taiganya di situ. Jadi masih mati. Masih jadi lumayan untung buat Weaver-nya at least. Tapi core-core-nya ya masih enak. Core-core-nya nggak ngaruh. Dan OD-nya keganggu banget farmingnya. Dia nggak terlalu banyak dapetin lasit. Dan dia ngambil skill 2 ya. Karena dia butuh skill 3 ya, sedangkan skill satunya dipakai waktu first blood tadi. Demi dapetin kill. Free Fire, mana ada Free Fire? Free Fire. Free Fire nggak? Sukuji dipakai buat lane script, Taiga yang masih ngeharasin Mira aja. Ini loh nih, Fairy Fire. Fairy. Bukan Free Fire tuh. FF dong.
ATF-nya di save lane. Dia awalnya nyaliin Templar kan. Dan Monkey King-nya pinginnya ketemu ini. Monkey King nggak bisa ngelawan KOP. Itu juga salah satu alasannya. Kalau Monkey King ketemunya KOP, Monkey King nggak bakal bisa manfaatin Jingu. Nightmare ke depan dipukulin lagi. Ada lain yang bisa ngebantuin dengan stun-nya. Oh, Vietoro yang bisa dikejar bonus track ke belakang. Pakai buat lari aja. Monkey King's gratitude is worth more than gold. Alright. Dan di atasnya ATF-nya masih dapetin Yuragi-nya dapetin kill ke arah collapse. Nice banget collapse-nya down. Dua sama kali ini at least buat OG-nya. Masih bisa ngimbangin dibandingkan game pertama tadi yang mereka ketinggalan banget di early. Mereka kali ini punya momen yang lumayan imbang. Tuh keren karena MK nggak bisa lawan KOP. Bayangin lu pakai MK lawannya KOP. Bahaya. Terus tutup ini. Masih ngeharasin BZM tapi fine, dia nggak kalah banget. Meskipun Alcide kalah ya. Alcide kalah sama Temper Assassin. Sama KOP-nya juga. Terus tutup ini. Ben-nya bakal mati tapi di arah bottom lane dan Taiga dikejar tapi Yatoro gak bisa dapetin kill ke Taiga. Yatoro perlu hati-hati. Bisa-bisa ikut mati dia dan 3 lane lagi. Dia trilanein area bawahnya. Ngebiarin KOP sendirian di atas untuk ngelawan collapse-nya dan KOP emang bisa sendirian. Dia punya range, dia punya cara survive yang aman juga. OG, not bad buat early-nya. Ya, Toro masih dapetin lasit-nya, early game yang masih fine. OD-nya nggak lama lagi juga bakal kelar Meteor Hammer-nya. Tinggal ini aja. Hati-hati. Hey, lasitnya nggak dapet. Yang berarti dia harus dapetin small cam ya kalau mau. Kalau mau nggak rugi, nggak dapet juga. Masih dapetin. Masih perlu hati-hati karena ada Sukuchi dari belakang. Taiga ya, bonus track keluar. Oh, punya chance buat kejarin, tapi ya udah. Dia nggak mau kejarin sekali lagi. Dia bakal mukulin The Swami aja. The Swami annoying sih. Astral dan dapetin rain script. Tapi Miranya lumayan low, Yuragi dipukulin. Miranya nggak peduli dengan nyawanya, dia ngerasa worth dengan trade-nya. Kalau emang terjadi trade di match Duri Miranya masih mati dan gagal buat menangin fight-nya di sini collapse-nya. Harus mundur keluar. Akasa Atropos Asgalor Blanar. Lanaya. Thought you had that, didn't you? Oke. Taiganya rotasi gila sih. Ya semuanya lah. Semuanya. One doesn't work without the other. Ya bentar, bonus track Curse Crown ke depan dan Iposca-nya bakal majuin ke depan lagi. Jigunya aktif. ATF-nya masih bisa lari sayangnya dan masih bisa mundur ke belakang. Radiant structures are fortified. Anub Seran ya. Kalau Anu Barak tuh Nyx ya, Anu Barak ya. Pit Lord tuh Asgalor. Skill set yang paling penting itu ini. Tapi yang paling penting di Dota ya. Kemampuan lu buat ini. Menang lane. Pokoknya lu menang lane aja. Chill, bro. Udah. Chill and flex, bro. Smile. Chill, Miranya. bro. Chill and Ada flex, invisibility bro. rune dari Misha. Dan ini nggak disadarin sama sekali. Dan Miranya bisa mati nih. Next Stalker-nya masih di samping. Dan 3 pemain ternyata di arah bottom lane. Terus tutupnya agak sedikit bingung. Dire's middle tower is under attack. Curse Crown keluar, malah Miranya yang Misha-nya yang mati malah. Sorry. Misha-nya down, diambil sama Yatoro. Oke. Hey.
Terus Crown-nya, dia serapin lagi dengan Dream Mist. Ada Misha di belakang. Misha-nya malah ikut kena stun. Ini ada Taiga di belakangnya. Mereka 3 pemain langsung ngimbangin jumlah yang dipunya sama Team Spirit. Dan Mira digejarin. Cuman dia bakal pakai Siduri Almnya untuk lari. ETF-nya masih pingin lanjutin Miposka di belakang. ETF-nya perlu hati-hati. Oh, right. Dan dia buka Dark Ascension. Dark Ascension-nya kuat banget bonus stack. Aktifin Jingu-nya dan mancing-mancing aja. Dia punya lifesteal sekarang dengan Jingu Master yang aktif. Dan dia punya right click yang sakit banget. Alright. Oh, dia masih kaya sih, jadi so far masih oke. Dan untuknya ngejar power threat juga. Illusion. Alright. Bukan sakit tempelan, nah. Ngejar Dragon Lance juga ya BZM. Middle tower. Sama aja sih, anggapannya kayak Templar 1. Dia main di mid lane ya, cuman posisinya posisi 1. Yang berarti dia yang bakal jadi hero utama buat scaling nanti. Meteor Hammer keluar di cancel dengan adanya stun Miposkanya, jadi telat datangnya. Bukan telat ya, gara-gara Meteor Hammer nggak jadi, akhirnya dia nggak bisa nge-backupin dengan tepat waktu tadi Miposkanya. Nice backupan dari Lionnya sendiri, Misha. Oke, fine. Wait. Mainnya masih gigi sih, dan dia rotasi ke bawah. Dia pingin langsung rotasi, cari gerakan lagi dari tim Spiritnya sendiri. Dan ada upaya pull, kelihatan dong, ada vision dari Next Stalker-nya. Ngintipin pergerakan dari OD juga sekalian, dia tahu OD yang di bawah. Dan Next Stalker-nya masih cepet banget, karena malam hari dan dia punya pace boot. Oke, pace bootnya nggak beri animasi dia, kill ke atas juga lagi collapse-nya. Alright, OG, they are doing it. Dia mulai bisa ngebalikin keadaannya. Dan mereka punya advantage yang lumayan di early. Radiant's bottom tower is under attack. Tapi tetap Templarnya masih kalah Dagger kayaknya. Mereka masih ngincerin support-supportnya. Siduri Alm dipakai, Curse Crown dipakai, Taiga yang ngintipin. Tapi ada lain di belakangnya, Misha juga nungguin. Underworld yang defense akhirnya. Dia bakal rapiin creep di bagian tengah, dia nggak mau tower tengahnya karena pressure. Dan ini rugi banget kalau sampai udah dihancurin. Tower is under attack. Miposkanya, dia tahu. Curse Crown, setupan yang bagus banget. Bramble Mage-nya kena, Curse Crown-nya keluar. Dan Taiga masih bakal kena sekali lagi dengan Bramble Mage-nya dan Taiga down. Nice, parah. Oke, nice banget. Dan dia masih punya sentry di situ tuh pas banget ya. Maksudnya itu juga sekalian buat ngalangin adanya ward dari lawan nanti. So why not pas buat taruh sentry-nya. Dire's top Mipos kayaknya tower nungguin. is under attack. Ada scan yang juga connect ke arah Dark Willow di atas. Bukan Dark Willow. Ada scan yang sempat connect tadi. Jatuh ada lainnya, malah bahaya banget. Dark Ascension keluar, ditipiin langsung Mipos kayaknya. Terrorize. Oh, Mipos kayaknya mati cuy. Mipos kayaknya mati dan mereka bisa nge-defense towernya, nge-recharge fight-nya. Dan masih bakal coba untuk nge-defense kayak lagi. Dark Ascension-nya kebuang kalau dia nggak ngapa-ngapain. Dan dia nggak sadar adanya vision. Dark Ascension masih aktif. Dia masih lumayan khawatir ada Next Stalker yang reveal posisinya. Tapi itu bukan Next Stalker, karena vision tadi. Udah hilang. Diping-pingin tadi visionnya. Tridents ke depan, Monkey King lompat. Ya Toronya masih bisa lari langsung ke arah atasnya. Dan dia nggak ketangkep. Untungnya. Alright, ditipin sama Audi. Dia mau liatin Queen of Pain-nya. Oh, dia blink. Bonus strike. Set up buat Astral. Astral Imprisonment. Tapi beda nungguin dengan Fiend Grips-nya. So, Fiend Grips-nya bakal coba dapetin kill, kehilangan Lion. Tapi masih bisa blink ke belakang Queen of Pain-nya. Demi nge-cancel Fiend Grips-nya. Agak disayangkan Fiend Grips-nya berhasil keluar tadi. Cuman overall masih jadi keuntungan dan atasnya nggak hancur-hancur. Mereka nggak bisa dapetin tower safe lane-nya. Semakin lama semakin susah ya. This sustains, gold remains. Oke.
Dia ngejar Rot of Atos. Nunggu bacotan Amar. Gue nunggu mantel intelijennya di drop. Gue menunggu aja sih. Tim Spirit itu juga bacot banget dengan salah ya. Kalau lu ngerasa OG bacot sombong gitu ya. Tim Spirit juga bacot. Lu jangan salah. Lu salah menilai kalau kayak gitu. Jangan kira Tim Spirit PMA anjir. Dia punya timelapse, masih simpen timelapse-nya, dia pakai Sukuchi buat lari aja keluar. Collapse masih kelihatan juga, Collapse bakal mati ketahuan langsung Collapse down dan kill yang bagus buat OG. I'm sorry. Did you say stop? Itu creep bentuknya beda view lo ya. Ini creep bentuknya beda gara-gara gua. Nggak punya diet. Saya tidak punya waktu. Dire are Mereka scanning. smoke lagi. Ada scan yang sempat connect ke arah Lion ya, cuman Lionnya udah minggir langsung dan pemain-pemain Spirit nggak punya vision. Queen of Pain nih, masih bisa kabur. Ada Sukuchi juga dari belakang. Weaver siap-siap buat ngebantuin dikit-dikit, tapi overall OG masih bisa ngidain fight-nya dengan bagus. Dan mereka punya keuntungan farming karena Templar Assassin-nya cepet banget farmingnya. Dibandingkan Monkey King yang sekarang langsung ngejar Opok Fraction dan dia ngejar BKB. Dia nggak pakai item farming, dia nggak pakai Mjolnir, dia nggak pakai Battle Fury, dia nggak pakai item farming sama sekali. So dia pingin banget buat perang harusnya. Dan Sukuchi-nya malesin sih. Sukuchi-nya bener-bener malesin. Oke. Brimble Mage-nya keluar, tapi runes-nya ternyata di arah bottom lane. Dan Yuragi yang dapetin runes-nya. Regeneration. Meskipun nggak punya battle ya, tapi that's fine. Toh juga Templarnya nggak punya. Lu katanya fans udah kalau katanya, kan gue fansnya bisa dua tim sekaligus. Bottom lane. Weaver-nya mati. Ketahuan dari dan lainnya dicariin. Oh, oke, masih kena stun, tapi udah ada efek slow-nya. Masih kena Bramble Mage juga, dan misinya bakal menyusul kematiannya. Batlam 1 hit terakhir dari Yatoro untuk dia dapetin kill-nya. I could do this all day. Dan atasnya nggak hancur-hancur itu sebenarnya apa ya? Pressure sendiri buat OG sih. Karena MKM masih punya kemampuan untuk farming dengan aman ya, tanpa atasnya yang hancur. Dia bisa di-TP-in, bisa di-backupin, map controlnya masih oke buat tim Spirit. Cuman Templarnya memang lebih kuat buat farming dan dia lebih cepat untuk kemampuan farmingnya. Radiant's middle tower is under attack. Dan mereka buka Roshan. Oh, ini move yang paling gak disadarin kayaknya. Dan gue gak yakin tim Spiritnya nyangka kalau Roshan dilakuin. Tim itu gak bakal nyangka. Dia ngeliat di bawah ke push, mereka coba nge-kiting aja. Dia gak nyangka bakal ada kemampuan Roshan langsung. Dan ini keuntungan yang besar banget buat OG. Alright, goodbye. Aegis untuk OG ya. Dan pemain tim Spirit langsung kaget harusnya. Dire's top Mereka nggak nyangka itu. Mereka pengen perangin di bagian atas, crown-nya kena. Dan ada chance buat dapetin kill ke arah X-Stalker. Dan X-Stalker down. At least X-Stalker-nya down. Meskipun mereka kehilangan chance buat kontes Aegis yang hanya Aegis keluar, Taiga yang nggak mati sayangnya. Taiga masih bertahan. Tapi dia pengen dapetin Templar Assassin, pengen pecahin Aegisnya, Meteor Hammer-nya keluar. Dan Aegisnya pecah sebentar lagi. Sonic Wave, Finger of Death dapetin kill ke arah Yatoro. Rotafatas keluar. Tapi Yatoro-nya kill yang gede banget yang bisa didapetin sama OG. Jadi kerugian besar buat tim Spirit dan mereka bakal dapet kehilangan Mira juga. Asal Imprisonment. Tapi mereka nggak bisa backupin lagi dan Miranya ditinggal gitu aja. Shadowry Arm keluar, Miranya masih mati. Yuragi yang dapetin kill dan dominating streak-nya. Meskipun udah gak ada Aegis lagi ya, kematian Yatoro nilainya gede. Iposka pengen majuin, dia punya Vian Grips. Dia bakal mati dong kayak gini. Oh, not today. Not today, boy. Tim Spirit. Oh, kena. Oh, malah kena. Dia nggak nyangka bakal kena juga sih kayak itu. Asal Imprisonment. Wukong komen. Oh, gak dikasih keluar Wukong komennya. Dan Toknya malah bakal mati. Wukong komennya akhirnya keluar. Tapi Yatoro-nya masih belum bisa dapetin kill Queen of Pain-nya. Akhirnya mati. DPS dari Firestorm-nya. Dan itu masih kill yang bagus banget. Karena mereka dapetinnya 2. Dapetin kill ke arah Weaver dan dapetin kill ke arah Queen of Pain. Meskipun kehilangan ini ya. Meskipun kehilangan OD-nya. Queen of Pain nilainya gede. Templar Assassin ngejar Dagger abis ini. Dire's middle tower is under Meteor Hammer-nya nggak disangka bakal Dire's kena sih itu. middle tower Dia nge-cast Meteor Hammer buat ngerapiin grip kan ya. Malah Queen of Pain-nya kena dan mereka langsung lompatin Queen of Pain-nya. Mancing gerakan tadi.
Ini emang carry KOP. Carry KOP dan emang Templar Assassin mid lane. Cuman tetap aja Templar 1 sih anggapannya. Sama aja itu, nggak ada bedanya. Karena itemnya Templar sama mau dia di mid lane atau mau dia di save lane kurang lebih sama. Bedanya cuma Dagger sama Aghanim aja. Templar mid lane lebih ke Aghanim, Templar carry lebih ke Dagger. Salah, Templar mid lane lebih ke arah Dagger, Templar carry lebih ke arah Aghanim. Biasanya. Yang Mipos kayak kelihatan, dan Nightmare langsung keluar. Dia bakal lari. Ada OD-nya yang juga kelihatan sih. Hati-hati, OD-nya bakal langsung ditangkepin. Asal ini pistol menet, dan OD nilai yang gede banget. Tertutuknya down, mid lane OD. Mipos kan juga bakal ditangkepin. Sedangkan dia di atas dapetin Next Stalker, maybe Next Stalker-nya yang dicari sebagai gantinya. Rotovatasnya cooldown 10 second lagi, dia nggak punya apa-apa lagi. 3 dance dipakai buat nyariin, tapi dia nggak nemuin Next Stalker-nya. Dan bakal kabur gitu aja, tanpa ada korban jiwa sama sekali. Miranya ketahuan. Oh, dia punya vision. Sentry ditaruh, cuman Miranya juga lumayan sadar kayaknya. Oke, dia di luar jangkauan Sentry, akhirnya di luar jangkauan Sentry, Alcrypt yang nyerangin dia. Dia tahu sekarang lainnya jalan ke depan. Cariin Miranya. Dark Ascension. Alright, Mira di posisi yang nggak pas dan nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Di Mira down, dan dia kabur langsung dengan Dark Rift-nya yang lari ke arah belakang. Tim Spirit yang sekarang kena pressure. Cuman Templarnya sendirian. Tapi dia nggak bisa ngejar, visionnya bagus banget dari Uji buat ngecekin ke depannya. Worthy tribute. OTA yang kena meteor ya, Nightmare. Oh, wow, this fucking huge fin grips. Oh my god. Wukong komen, dia nggak pakai basa-basi buat buka semuanya buat dapetin kill karena Templar Assassin. Jadi core utama, anggapannya carry utama ya. Mudah-mudahan win biar JP bisa donate lagi. Oke, win yang mana nih? Kenapa JP? Win yang mana nih? JP apaan? Oke. Jangan tutup-tutupnya ngejar Aghanim Scepter nih. Dire's top tower is Dia masih nungguin Aghanimnya kelar ya. Tim Spirit udah mulai bisa dapetin kill yang berharga. Dire's top Cuman net worth-nya masih ketinggalan. Dan menit ke-20 matahari terbit. Dan ayam berkokok. Mereka kehilangan waktu larinya Next Stalker dari malam hari ya, jadi lumayan lemah dia. Kalau Tim Spirit mau nyari gerakan mumpung masih siang hari bisa sih. Mumpung nggak ada Dark Ascension juga sih sebenarnya. OD masih farming aja. Dan dia ke arah Aghanim. Gue suka banget Aghanimnya OD. Aghanim tuh ngasih kemampuan buat burst damage-nya lebih kerasa ya. Kayak ningkatin semuanya nggak sih? Dari Aghanim itu ningkatin Arcane Orb-nya, ningkatin ultinya. Kayak ningkatin semuanya. Karena buat OD itu mana pool segalanya sih. Dibandingkan lu beli item mana, mendingan beli Aghanim. Mananya ngumpulinnya dari skill 2. Bonus stack ke depan. Langsung kelihatan di sini. Tapi dilompati langsung BKB keluar dan udah gagal nih nggak bisa. Meskipun pakai BKB mereka harus lain BKB yang kepake dan kehilangan 2 support langsung Yuragi. Mereka lagi siap 4 pemain di area bawah. Itu yang nggak disangka barusan. Dipikir sendirian. Dipikir bisa dapetin kill colongan ya, tapi malah kehilangan banyak dan ya taruhnya nggak bisa ngapa-ngapain. Alright. Pollingnya hapus ya. Pollingnya udah nggak berarti sih. Queen of Pain-nya masih di bagian atas aja Yuragi. Dark Rift cuma buat nge-clear ya. Dia pakai Dark Rift terang-terangan buat nge-clear creep dan ya, that's it. Creepnya bersih dan dia berlari ke belakang untuk collapse-nya, TP ke tengah lagi. Alright, fine. Udah lumayan keras juga dengan Crimson Guard. Buat lawan Templar Assassin, buat lawan Weaver nanti. Roshan berikutnya penting banget.
OD-nya masih farmingin aja hard camp sama small camp-nya di arah bottom lane dan dikit lagi untuk Aghanim Scepter-nya jadi. Tinggal sangat sedikit untuk Aghanimnya. Dire's Ah, top bagusnya tower Pita sama is Dipik under buat lawan attack. Templar bagus sih. Buat lawan Weaver juga bagus sih. Dire's Biar dia nggak structures bisa lewat are aja ya. fortified. Dan dia mainnya Rot of Vatos, jadi kena 2 kali. Disable kena 2 kali nanti. Rootnya. Pit of Malice, Rot of Vatos, Pit of Malice-nya kena lagi. Dire's Dan mereka top smoke langsung tower is lakuin under gerakan coba, attack. tapi ada pause. Dia lihat Templarnya, ya Templarnya nge-reveal. Oh, oke. Tapi nggak, yang mereka nggak sadari kalau ini berlima di sini. Yang nggak disadarin sama pemain-pemain Team Spirit ya. 5 pemain di arah bottom lane semuanya. Oh, oke, harus dibuka. Bias dan 25.000. Oke, thank you. Nanti ulah kosong bayar nih buat Obenion. Ya, kayaknya emang susah sih. Bottom lane, oh. Di top lane ya, top lane. atas. Top lane ya, top lane. Top dead. Gue kadang-kadang ketuker top sama bottom cuy. Guys, just press your buttons, please. Karena aneh aja sih. Crit, yay! Yang kamu di top lane ya, enggak aku yang bottom gitu. Tuker-tukeran jadinya. Ya tuker-tukeran nggak masalah biar nggak bosan. Ini kolapsnya masih smoke. Pemain-pemain dari tim Spirit tim 5-nya smoke. Cuman OG lagi siap ya, OG lagi siap semuanya untuk menerima smoke-nya. Jadi ya, let's see. Weaver masih di depan dan Weaver paling susah buat ditangkepin. Kecuali kalau mereka bisa instan langsung buka apa gitu kan. Buka Nightmare-nya maybe. Ya gitulah pokoknya. Oke, go. Enakan di top nggak juga? Alright, let's see. Dire's top tower has fallen. Sama-sama nggak tahu di sini. Dan otomatis diamanin. Dia tahu sebenarnya ada Weaver-nya. Agak tricky buat tempatin Weaver. Mereka bingung banget. Oh, semoga pecah. Weaver-nya ketahuan, lainnya ketahuan. My god, tapi Astral Divisonment. Dia siap buat buka Meteor Hammer, nggak usah. Terrorize dipakai, Phoenix Grips-nya keluar dan dia bakal pukulin Templar Assassin lebih gede nilainya. Oh, Sonic Wave nggak terlalu ngaruh. Dan malah Queen of Pain-nya yang bisa mati, Queen of Pain-nya bakal mati di sini. 2 core besarnya. Next Stalker-nya nggak bisa ngapain, ini malah bahaya banget buat pemain-pemain OG. Malah bisa dibantai-bantai nih, mungkin OD-nya masih bisa selamat dan mereka bakal kehilangan semuanya kalau kayak gini. 3 hero down dan Next Stalker-nya kabur aja. Weaver masih di tengah. Dan tiba-tiba Team Spirit balikin keadaannya. Dapetin Templar-nya duluan, dapetin Queen of Pain setelahnya dan lainnya nggak mungkin ngikutin. Dan Roshan-nya pas up. Oh, nggak oke. Pas mereka keluar Roshan-nya muncul. Dan ini nggak disadarin ya. Roshan-nya muncul cuy Roshan-nya. Tapi Team Spirit nggak tahu itu deh. Mereka abisin tower di bagian tengahnya. Mereka harus cekin Roshan. Middle tower has fallen. Mereka harus mulai ngecekin Roshan-nya. Dan Roshan up. Mereka harus sadar taruh sentry. Mereka tahu Roshan-nya ada. Dan harus cepet banget kalau mereka mau. Dan ya, dia nggak buang-buang waktu, dia nggak buang-buang waktu buat farming di sini. 1 detik, 2 detik itu berharga banget. Templarnya masih mati. Dan Aegis-nya nilainya gede. Yes, lumayan cepet. Tim Speed bakal dapetin keuntungan yang besar sekarang. Aghanim Shard-nya juga diambil sama Mira, yang berarti dia punya bener-bener miss-nya ini ya. Bener-bener miss tambahan dari dia pakai ini. Dari dia tiap kali dia pakai Curse Crown. Ada root di depannya. Katanya family friendly. Oh iya, family friendly, gak ada kata-kata kotornya cuy. Family friendly ini. Taiga-nya Kara Aghanim Scepter. Oke. A golden thread. Gue pengen Team Speed ngasih mantel intelnya bonus stack, tridents dan lompatan
Kalau ada BKB yang keluar. BKB yang kepake at least. Itu lumayan bagus. Tanpa BKB, Night Stalker-nya agak takut buat maju ke depan. Dan itu tinggal 7 second sekarang. Dark Reef-nya muncul ke depan. Templar Assassin-nya! Buka BKB juga sih. Rugi banget Fear Grips-nya keluar. Oh my god, what the fuck are you doing, man? BCM. Sendirian di bagian. Wow, wait. That was... Sayang banget itu. Teman-temannya lagi pada nggak siap. Itu bukan rencana perangnya. Dan dia langsung buka BKB tapi nggak bisa kabur ya. Fear Grips langsung tadi. Jadi nggak cuma BKB-nya yang kebuang. 9 second BKB. Hilang gitu aja. Dan kill karena Weaver juga sendirian di bottom lane. Collapse. Yang dapetin kill, dapetin Toke dapetin dengan satu Eclipse ya. Weaver-nya mati. Dan sekarang mereka bakal naik ke high ground somehow. Team Spirit ngebalikin keadaannya tiba-tiba. 16 sama. Keuntungan early yang dipegang sama Uji, dia nggak boleh ngelakuin kesalahan sama sekali buat lawan tim kayak gini ya. Dan stun tapi Pit of Malice Nightmare keluar, dia bakal kena Rotovatos, Finger of Death-nya keluar, I don't think so. Gak ada kerasa sama sekali Sonic Wave-nya keluar juga. Di finish skill-nya nice banget. Tapi layarnya nggak mati. Dan ada chance buat balikin keadaannya, BKB keluar langsung, ya orangnya nggak berani buat perangin. Dan dia TP away, kabur ke belakang, masih nice. Masih ada chance buat balikin, dan mereka nggak kehilangan tower yang ini ya, baraknya ya. Kehilangan tower high ground, tapi baraknya masih utuh. Dan ya orangnya pingin main aman langsung dengan BKB keluar tadi. Dia bisa ngejar Skadi abis ini. Radiant's bottom tower is under attack. Ya Toranya ngejar Skadi. Dan Toronto Tokyo sendiri masih ngejar ke arah BKB-nya. Templar Assassin ngejar Daedalus ya. Dia jadi carry utama cuy. Itu penting banget buat dia bertahan. Dan BGM-nya masih muter-muter aja, dia nggak tahu beberapa pemainnya di mana. Dan akhirnya nge-push ke bagian tengah langsung. Tapi Team Spirit punya visionnya banyak banget, dan itu nggak ke-detect sentry. Sentry-nya Uji banyak cuy. Itu nggak ada yang nge-detect sama sekali. Nggak ada yang nge-detect sama sekali. Team Spirit buatnya di belakang, dan wardnya di bagian depan juga sini. Nggak ada yang bener-bener ketahuan posisi ward dari Team Spirit. Dan itu informasi yang lumayan gede. Kalaupun nggak nge-reveal siapa-siapa, paling nggak dia tahu kalau nggak ada orang di situ. Dan mereka ngelakuin gerakan. Dia nggak tahu di mana pemain-pemain OG, bener-bener dia tahu ada Night Stalker-nya. Dia tahu ada trap-nya bakal, oh dia tahu smoke-nya kena. Dia tahu smoke-nya ketahuan. Smoke-nya bakal pecah langsung, dia tahu ada sesuatu, bakal nge-dewardin vision-nya. Weaver-nya juga sempat kelihatan tadi. Trap-nya masih naik, bonus stack ke depan. Blame nya nggak kena. Dan dia masih bisa lari keluar lagi. Team Spirit masih paranoid buat ngejarin ke bagian depan. Cuman overall dengan kemenangan Vision ya, mereka mukul mundur satu ya. Ada yang lewat Vision pasti. Oh, Visionnya habis. Pas banget Visionnya habis di saat Queen of Pain lewat. Itu Vision yang lumayan penting, mereka taruh satu sentry di sini. Satu observer ward lebih tepatnya, dia ngeliatin bayangan dari Weaver. Weaver-nya udah punya Aghanim Scepter, jadi perlu hati-hati. BGM ya. Oke. Ketahuan. Pit of Malice. Rotovatos. Bakal kena Pit of Malice lagi, cuman Rebel Mace-nya nggak kena untungnya. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lumayan lama sih disable, cuman sayangnya Chain Stun-nya nggak dilanjutin sama Daguiro ya. Kalau Daguiro siap dengan Rebel Mace, Curse Crown, Yul, mungkin bakal mati tuh KOP. Astralnya, Meteor Hammer-nya. Oke, pancing BKB sama-sama kayak BKB dan dia TP away. Dark Lord. Oke, dia pakai Dark Reef-nya, nggak sempet pakai Dark Reef sama sekali. Oh, collapse down. Sayangnya, dia nggak sempet pakai apa-apa dan Mipos langsung TP away. Dia nggak bakal berani buat lanjutin sama sekali. 2 hero down. 1 hero down dari Underlord-nya. Gue ngomong Dark Lord nggak tuh? Dark Reef mau ngomong Dark Reef Underlord. Timelapse-nya juga mengerikan, dia nggak bisa ini. Nggak bisa paksain buat dapetin kill. Kalau nggak timelapse-nya bakal ngebalikin keadaan. Dan trap-trapnya Templar ini nilainya gede cuy. Masih vision yang lumayan gede juga. Udah punya Aghanim Shard kan, jadi visionnya lumayan tinggi. Network advantage-nya masih ke tangan Team Spirit. Tapi tadi sempat dibalikin, dan ini dibalikin lagi sama Team Spirit-nya dengan kill ke arah Underlord barusan. Dan mereka smoke Team Spirit-nya.
Templar Assassin-nya kelihatan. Bonus strike, lompatin Lion-nya down langsung. Sakit banget. Demon Witch. Dan dia ngecekin wardnya. Dia tahu nggak ada vision di situ. Oh my god. My purpose fulfilled. OG-nya takut banget ya. OG-nya takut banget lakuin gerakan. Dan Weaver-nya masih stay di area bottom lane. Dia tahu ada Weaver-nya. Dia nggak tahu ada Weaver. Weaver-nya masih farming. Dan smoke-nya masih ada. Oh, Weaver-nya ketahuan. Top sentry, Nightmare, Curse Crown. Oke, Pit of Malice. Alright, goodbye. Nggak sempet time lapse sama sekali bahkan. Dia nggak sempet ngapa-ngapain. Damn. Mereka hampir lainnya hidup ya. Dia kehilangan satu lagi. Ini kerugian yang lumayan gede. Dan Weaver nilainya support yang ini ya. Support yang nilainya mahal ya. Dan bottomnya udah mulai di pressure. Tapi tanpa Weaver, mereka khawatir kalau ada inisiasi, mereka nggak punya defense ini ya. Nggak punya kemampuan save-nya sama sekali tanpa Weaver. Fortification. Radiant structures are Tapi kayaknya bakal dilepasin. Nggak ada yang berencana TP ke arah bottom lane. Cuman 40 aja. Atau mereka mau TP, is it? Mereka pakai smoke-nya, pemain OG. Tapi tower di arah bottom lane-nya dihancurin langsung. Radiant are scanning. Ya, oke. Tim Spirit nih masih rotasi lagi, cuman ada pergerakan dari pemain OG di bagian belakangnya. Mereka lagi smoke. Ini yang perlu diwaspadai. Dark Ascension. Dia tahu Queen of Pain lompatin langsung ke arah Mirai Scepter, nice. Tapi ada stun yang bagus banget dari Lion dan Templar Assassin-nya sangat enak banget itu. Tapi kill ke semuanya, 4 hero down tiba-tiba dari tim Spirit-nya. Dan dia tahu TP away dengan BKB yang masih aktif, dia nggak ada yang bisa nge-cancel sama sekali. Oh my god, that was bad. Kalau kondisinya di situ ya, Dark Ascension-nya yang paling gila. Kelihatan semua langsung Dark Ascension. Jadi lu kalah vision langsung ya dari Next Lockernya. Dan itu langsung dibuka sama Lion-nya, dia ngintipin semua vision. Dan itu bawa ke Game of True Sec juga langsung amarnya. Next Locker gila sih untuk fight semacam itu. Jadi tim Spirit nggak bisa fight di luar dengan gampang selama Next Locker masih punya ulti ya. Dan sekarang mereka kehilangan banyak, tower high ground-nya udah mulai dihabisin. Ya Tron masih bisa balik tapi nggak bisa mempertahankan ini. Alright. Coba mau cocok buat Dota Pass. Oke, siap Dota Market. Dan Terrorize-nya, Queen of Pain masih bisa lari ke belakang. Dan ya, Roshan berikutnya ini kalau sampai tim Spirit nggak bisa dapetin, kerugiannya gede. Dan OG lagi dalam kondisi kuat banget. Tinggal tunggu Dark Ascension lagi, yang itu bakal ada juga deket-deket respawn time-nya Roshan. Sama persis hampir sama persis dengan waktunya Roshan respawn. Jadi mereka punya chance buat ambil Roshan sekaligus manfaatin Dark Ascension-nya buat ini. Perangin di area Roshan, dan itu berat banget buat tim Spirit-nya. OG, trap vision-nya. Trapnya Templar Assassin, mereka tahu kalau lagi smoke, mereka mau ngumpul, mereka mau siap-siap nerima smoke-nya. Dan ya, the swap yang lewat, tim Spirit-nya ketahuan banget. Satu momen yang nggak disadarin. Mumpung cooldown tadi. Dan mereka liatin posisi Roshan-nya nggak ada siapa-siapa di situ. Dan udah mundur ke belakang jauh banget karena mereka nggak mau perang tanpa Dark Ascension. Dan perang berikutnya dengan ada Dark Ascension pas banget dengan momentum Roshan. So ini kerugian yang gede. Kerugian yang sangat gede. Terus sentry. Dia tahu ada trapnya. Tapi dia nggak mau nge-dewardin trapnya, dia nggak mau nge-reveal posisi, dan dia takut banget ada sesuatu di situ. Tapi tetap aja visionnya gede. Mereka nggak nyadar ada ini. Vision advantage-nya nggak masuk akal banget. Sentry ditaruh, dan mereka tahu sekarang bakal di-dewardin. Tapi ini bahaya, OG udah mulai lakukan gerakan. Dan mereka lakukan gerakan ke Roshan refresher shard buat item ya. Roshan ketiga di game ini. Dan ada Dark Ascension, bikin Team Spirit yang sekarang takut banget. Mereka bingung sih ya, mereka harus bener-bener punya cara buat menangin vision ya. Lawan Dark Ascension berat banget sih. Mereka bakal kelihatan semua hero-nya. Anggapannya map hack ya. Mereka positioningnya mesti gimana ya? Bener-bener susah sih, bener-bener susah positioningnya.
Roshan? Dia habisin trapnya dan mereka mau mulai Roshannya. Mereka mancing-mancing doang. Atau mereka mau mulai beneran. Karena kelihatan di arah bottom lane dia ditipin ke top lane-nya. Alright. Come on. Masih sempet. Mereka punya banyak waktu buat nge-contest dan tim Spirit sadar itu. The Storm-nya lompatin. Mereka pancing perang di posisi depan, pancing BKB-nya Queen Open. Sonic Wave-nya keluar, dan belum mati di sini Mira-nya. Mira masih main terrorize juga karena lain di belakang. Mereka bisa chance buat dapetin dipancing perangnya sama tim Spirit dan 1-2. Tim Spirit kehilangan 2 pemainnya. Mereka dapetin lain, tapi Man Kiki-nya nggak punya BKB lagi. Bonusnya lari keluar pancing BKB, ambil sin 1 Meteor Hammer lagi BKB. Meteor Hammer-nya kuat sangat, Eclipse-nya keluar dan dia tahu toknya bakal mati, tapi ya Tamlas bantuin Next Stalker-nya buat survive. Yang berarti ya Toranya yang bakal mati di sini, ya Toranya bakal down, kerugian yang gede banget. Dan 1 hero terakhir Miranya masih bertahan di belakang, hampir dibalikin, cuma timelapse-nya gigi. Timelapse-nya masih bagus banget tadi buat nyelamatin Next Stalker-nya. Dan itu ngerubah banyak sih, gila. Dia punya melt base ya? Enggak, dia bukan melt base. Gue pikir base dari mana? Base dari ini, base dari school base-nya Amar. Dan bakal dikelarin langsung. Punya buyback, tapi mereka nggak pingin pakai buyback-nya sebisa mungkin. Mereka pingin nakutin aja. Dia tahan buyback-nya. Tapi Roshan masih kebuka lebar dan dia nggak mau kepancing sama sekali untuk buyback. Dia pingin punya buyback di momen yang krusial. Tapi Roshan dengan ini bakal free. Awalnya udah bagus buat tim Spirit untuk pancing-mancing ya. Dan mereka nggak secepat itu buat ambil Roshan. Dan tempernya cepet banget. Oke. Aegis dan juga Cheese dan juga Refresher Shard-nya. Dikasih card Dark Ascension ini kayaknya. Dia punya Dark Ascension berkali-kali kalau ya. Dia masih bawa Refresher-nya. Dark Ascension-nya kunci banget sih buat perang di luar. Dan trap vision-nya juga ya. Jadi vision advantage-nya buat Oji itu gede. Dia punya vision dari trapnya, dia punya vision dari banyak banget nih. Poskanya kelihatan lagi ya nih, trapnya aja udah kayak map hack. Sentry-nya, dia tahu ada trapnya. Dia tahu sekarang sumbernya. Oke. Kondisi yang nggak ideal buat tim Spirit-nya. Mereka masih coba untuk nyelesain si Vanguard ya. Dan tim Spirit bertahan di bagian atas dulu. Bonus strike. Bersihin creep-nya. Oke. Masih rapiin creep dengan gampang. Terus Crown mancing-mancing untuk nge-kiting Templarnya ya. Mereka bisa nge-kiting dengan gampang sih. Petal Melis, Brand Set, Bramble Mist. Terus Crown dilempar ke arah Weaver. Weaver-nya masih nggak enak sih timelapse-nya. Timelapse-nya masih annoying banget. Dan Templarnya udah nggak terlalu berani untuk maju lagi. Masih punya defense background yang lumayan mengerikan dari tim Spirit-nya. Dan OG-nya agak sedikit bingung. Dia punya Dark Ascension. Kalau mau ngagetin langsung Dark Ascension-nya bisa. Dan ada Eriken lagi. Momen yang pas banget buat Eriken plus Dark Ascension. Refresher-nya dia pegang sama Queen of Pain. Dia dua kali pakai Sonic Wave bisa. Alright. Dan diputerin ke arah bagian tengah, mereka ada vision segaris doang sih. Segaris doang di arah high ground-nya. Tapi itu penting. Kadang-kadang orang diem di sini. Trap-nya muncul, dia tahu ada trap-nya. Bakal di-wardin kayaknya. Di-wardin langsung, trap berikutnya juga muncul, cuman mereka nggak sadar yang itu. Dan nggak sadar Odi. Dia tahu ada vision. Oh, ini gede. Oke, bakal di-wardin sekarang. Dia tahu ada visionnya. Alright. Tapi kondisinya agak sedikit mengerikan. Aegisnya masih belum bisa dimanfaatin sama sekali. Dan mereka pingin banget perangnya di luar karena mereka punya Dark Ascension. Pingin maksain perangnya buat di luar tim Spirit nggak ngasih celah sama sekali ya.
Tapi OG-nya sangat main aman, dia juga nggak mau ngapa-ngapain. Dia murni bener-bener main aman, pengen ambil gamenya untuk arah game ketiga nanti. Alright. Bagian mid lane ditahan aja pelan-pelan. Templarnya kelihatan. Nightmare, Firestorm, Pit of Malice, Bramble Maze, bonus strike. Pit of Malice bakal aktif lagi. Tapi dia masih bisa bertahan. Lotus Orb-nya sih yang nge-dispel. Hati-hati. The Crown Rod of Athos bakal diperangin, langsung stun ke arah Underlord ya, tapi dia masih tanky banget, sama-sama kuat banget. Hex depan dan dilompatin langsung. Sorry, gue ke belakang, dia mau ambil support tapi Queen of Pain nggak mati-mati dari sini. Part kickingnya yang diincerin, dapetin kill ke arah Mira, dapetin kill ke arah Underlord dari Collapse-nya, dan Meteor Hammer kena Terrornya kena. Sonic Wave dapetin kill ke arah B3 buyback dari tim Speed, dan dapetin kill ke arah Extalocar tadi. Mereka punya chance buat sedikit menangin gamenya. BKB baru dipakai Astral Imprisonment-nya agak sedikit annoying asalnya. Dan mereka pingin banget dapetin kill tambahan ke arah Weaver. Weaver bakal mati atau enggak? Weavernya nggak mati, Weavernya belum mati. Tetap atas ke depan, Weavernya bakal dicariin. Time-lapse tapi Weaver down. Mereka masih bisa nge-defense. Dan overall mereka pingin dapetin kill tambahan. Mereka nggak pingin ngasih chance buat hero-hero lain untuk kabur ya. Dan Lion doang yang mereka dapetin. Sayangnya nggak dapetin core. Core-core-nya udah balik ke belakang. Mereka mancing 3 buyback keluar dari pemain-pemain tim Spirit. Tim Spirit pingin banget untuk menangin banyak. Dia pingin banget untuk menangin banyak kill ya. Tapi itu doang yang mereka kasihin. Mereka cuma kehilangan X-Stalker dan 2 supportnya, jadi not bad buat OG. Buybacknya padahal udah tepat ya buybacknya. Buyback di momen yang susah buat disengage buat OG-nya, tapi OG-nya masih bisa disengage. Selain support sama ini ya, dan 2 core utamanya masih selamat tuh keuntungan yang juga lumayan gede. Jadi fight berikutnya OG punya keuntungan dari jumlah buybacknya ya. Dan dia bisa pede dengan high ground sekarang. Untuk yang perlu hati-hati, dia lompatin langsung buka BKB-nya, si Fager dilempar ke depan. Dia pede untuk ngebayang time, dan ini malah bahaya buat pemain OG. Are you sure OG? BCM-nya Aegis-nya nggak ada, dan Templarnya bakal mati. Oh no. Dipikir bisa gampang buat dapetin kill ke arah UD-nya. Oh, dia punya Astral sih. Dia bisa nge-Astral diri sendiri aja udah bingung itu. Dan Queen of Pain-nya dicariin, Queen of Pain-nya masih belum ketahuan, dia masih di bagian kanan dan nggak ada yang sadar sama sekali. Queen of Pain nggak bakal ketangkap, kecuali Mapback ya. Nggak bakal ketahuan sama sekali. Dan ya Toro-nya bakal ngebersihin bagian tengah, tapi kematian Queen of Pain-nya, kematian Templar-nya, sorry. Rugi banget. Dan dia nyariin ke depan lagi. Oke, mancing BKB keluar dari Queen of Pain. Queen of Pain nggak punya BKB lagi kan? Nggak punya BKB cooldown. Dan pemain tim Speed lebih pilih untuk main aman, mundur dulu. Dia bakal dorongin ini dari tengah. Tuh kayaknya masih ngejar set of face juga. Cuman buyback dari tim Speed-nya ini yang agak sedikit bikin susah. Dia nggak punya buybacknya. MK yang bisa kumpulin duit, OD-nya punya buyback, tapi 3 pemain lainnya nggak ada. Dan OG punya lengkap, kecuali Queen of Pain yang tinggal cari duitnya aja sih. Dia nggak cooldown at least. Tinggal cari 350 gold at least. Dan rotasi lagi dari pemain-pemain tim Spirit-nya. Liatin Sentry. Perlu diwartin, bakal diwartin langsung. Tiatornya masih farming, dia ngejar. Swift blink ya, buat lompatin belakang. Dia perlu lompatin belakang dengan cepat. Templarnya benernya bisa kalah by one tuh sama MK. Cuman kondisinya nggak bakal by one ya, 5 lawan 5. Dan itu di kiting yang paling gila 5 lawan 5 itu X-Stalker. X-Stalker-nya impactful banget di tiap kali perangnya. Vision advantage-nya jadi gede, dan Weaver-nya jadi susah banget buat dibuat apa ya? Buat diincer ya, karena kelihatan semua. Weaver-nya sadar dia bisa diincer di mana. Mereka semua lagi uji, coba ngelakuin gerakan lagi. Tim Speed masih rotasi di bagian kanan. Dia coba untuk pertahankan bagian arah bawahnya. Udah kehilangan 1 set berak di mid lane ya, jadi mereka nggak mau kehilangan lagi. Ada 2 set script di sini. Dan mereka bakal ketemu bisa Dark Ascension. Ini dia, ketahuan langsung Miranya. Nggak bisa, harus kabur, harus ngasihin Mira mau nggak mau. Meskipun itu yang artinya dia bakal dieback. Tapi
Dark Ascension-nya keluar kan ya? At least Dark Ascension-nya keluar. Gem of True Psych drop. Oh, not good. Dan ini dieback-nya Mira ini yang jadi masalah. Itu pun nggak ada yang simpen buyback ya. Tim sini nggak ada yang simpen buyback sama sekali. MK sama OD-nya pun nggak punya buyback dan ini bahaya banget. Beda diincer langsung Wukong komen ke bagian depan, bonus stack keluar kedua pemain sekaligus dia pengen menangin fight-nya di sini. Tapi Yuragia bling ke depan dan dia incer belakangnya, incer Ben-nya. Ben-nya nggak mati. Asal ini pesaman yang masih manis banget buat ngebantuin dan asalnya nice. Cuman mereka bisa disengage, jadi Wukongnya kebuang dan mereka bakal nge-reset fight sekali lagi tanpa adanya Wukong komen. Ini yang jadi agak masalah buat pemain-pemain Team Spirit. Karena Dark Ascension tinggal 30 second lagi. Dia bakal punya Dark Ascension 25 second lagi Dark Ascension-nya. Bonus stack gak kena juga. Kena disarm, tapi lompatan ke arah OD-nya, throw to Tokyo. Finger of Death keluar. Masih di backupin, Proto Atas masih ada chance buat nge-backupin lagi. Creeping Fear-nya gak bisa sama sekali, throw to Tokyo down. Satu persatu bakal dieback, gak bisa. Mereka nggak simpen buyback-nya, itu kerugian yang gede banget. Jadi nggak ada chance buat mereka menangin tanpa adanya buyback di sini. Oh, no way. Satu persatu tanpa buyback, dan dia lompat keluar lagi flickernya. Nggak bisa sama sekali, 3 hero down. Dan kemenangan yang gede berarti. GG. Untuk menang uji di game kedua, dan kita bakal langsung ke arah game ketiga. Buyback-nya yang fatal. Buyback yang tadi, mereka pengen dapetin banyak kan. Mereka tahu condition win-nya sih. Mereka simpen buyback yang sebelumnya. Tapi begitu mereka pakai buyback, pastiin OG-nya nggak bisa mundur, nggak bisa disengage. Jadi mereka tahan banget itu. OG bener-bener di posisi yang susah untuk disengage, tapi somehow masih bisa disengage tuh KOP sama apa namanya Templarnya. Itu yang bikin fatal. Kalau KOP sama Templarnya nggak bisa disengage, mati semua itu. Dan bisa dibalikin keadaannya. Cuman buybacknya nggak ngebalikin, buybacknya nge-defense base-nya ya. Tapi dapetin kill-nya cuma dapetin kill ke arah support-supportnya.